شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبي الله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اهتدى عما بعد. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang begitu banyak yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Di antaranya nikmat sehat, nikmat kesempatan dan waktu luang. Dan di antara nikmat yang paling besar adalah Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita semua di atas Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semua di atas Islam. Salawat beriring salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi besar sallallahu alaihi wasallam beserta kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya hingga orang-orang yang setia mengikuti sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan oleh Talha bin Ubaidillah anna rajulain qadima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kana islamuhuma jami'an wa kana ahaduhuma ashajjad ijtihadan min sahibihi faghazal mujtahidu minhuma fastushhid thumma makatha al-akhar ba'dahu sanah thumma tuwfiya. Qala Talha fara'aitu fima yara an-na'im ka'anni 'inda babil jannah idza ana bihima wa qad kharaja kharijun minal jannah fa'adina lilladhi tuwfiya al-akhar minhuma thumma kharaja fa'adina lilladhi ustushhid thumma raja'a ilayhi faqala li irji' fa innahu lam ya'ni laka ba'du. Fa asbaha Talhatu yuhaddithu bihi an-nas fa'ajibu lidhalik fabalagha dhalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala min ayyi dhalika ta'jabun qalu ya Rasulullah hadha kana ashadda ijtihadan thumma istushhid fi sabilillah wa dakhala hadha al-jannah qablahu faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam alaysa qad makatha hadha ba'dahu sanah qalu bala qala wa adraka ramadan fasamahu qalu bala qala wa shalla kadha wa kadha sajdatan fi sanah qalu bala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falama bainahuma ab'adu ma baina as-sama'i wal ard. Diceritakan oleh Talha bin Ubaidillah bahwasanya ada dua orang laki-laki yang tiba di Madinah yang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka berdua memeluk agama Islam secara bersamaan. Salah seorang di antara mereka beribadah, sangat giat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia itu diceritakan ikut berjihad dan mati dalam keadaan syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saudaranya yang satu ditangguhkan kehidupannya 1 tahun, berikutnya baru dia meninggal dunia. Kemudian Talha bin Ubaidillah menceritakan, aku bermimpi, di dalam mimpiku aku melihat dua orang laki-laki tersebut. Kemudian kata Talha bin Ubaidillah, penjaga pintu surga mendahulukan saudaranya yang kedua masuk ke dalam surga dibanding saudaranya yang pertama yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu barulah yang mati syahid dipersilahkan masuk untuk masuki surga. Maka setelah itu mereka berdua mendatangiku kemudian mengatakan irji', pulanglah karena belum saatnya engkau berada di sini. Maka aku terbangun dalam
mimpiku, kemudian aku menceritakan hal tersebut kepada semua manusia, maka mereka terheran, mereka takjub. Hal itu didengar oleh Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW bersabda, apa yang membuat kalian terheran? Apa yang membuat kalian takjub? Maka mereka mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana bisa saudaranya yang kedua ditangguhkan kehidupannya 1 tahun lebih panjang dibanding saudaranya yang mati syahid, itu jauh, itu lebih dahulu masuk ke dalam surga dibanding saudaranya yang mati syahid. Maka Nabi SAW bersabda kepada para sahabat, alaysa qad makatha hadha ba'dahu sanah, bukankah saudaranya yang kedua ini diberikan kehidupan lebih panjang, 1 tahun lebih panjang dibanding saudaranya yang pertama? Qalu bala, tentu wahai Rasulullah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, bukankah saudaranya yang kedua dipertemukan dengan bulan Ramadan kemudian dia berpuasa? Qalu bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, bukankah saudaranya yang kedua itu ditangguhkan kehidupannya 1 tahun lebih panjang dibanding saudaranya yang kedua, dan dia memperbanyak ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka para sahabat mengatakan, tentu wahai Rasulullah. Maka Nabi SAW mengatakan, sungguh perbedaan derajat di antara kedua mereka itu lebih jauh dibanding antara jarak langit dan bumi. Subhanallah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Perbedaan derajat di dalam surga di antara keduanya lebih jauh dibanding antara langit dan bumi. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bukankah kita sering dan pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum datangnya bulan Ramadan dengan mengatakan, ya Allahumma ballighna Ramadan, ya Allah sampaikanlah aku dengan bulan Ramadan, ya Allah pertemukanlah aku dengan bulan Ramadan. Sekarang jamaah, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memilih kita untuk bertemu dengan bulan mulia, untuk bertemu dengan bulan maghfirah, untuk bertemu dengan syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Maka pertanyaannya, bagaimanakah kita sampai saat ini? Apakah telah menyelesaikan Al-Quranul Karim? Apakah ibadah-ibadah kita masih sama dengan bulan-bulan yang lalu ketika datangnya bulan Ramadan? Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, ada beberapa hal yang insyaallah saya akan sebutkan sebagiannya di tempat yang mulia ini. Semoga bermanfaat terutama bagi saya sendiri dan jamaah sekalian, agar menjadikan kita manusia-manusia berkualitas di bulan Ramadan. Jangan sampai bulan Ramadan berlalu sedangkan dosa kita belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, jamaah rahimani wa rahimakumullah, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas dosa yang kita lakukan. Memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu dan kami telah menghilangkan daripadamu bebanmu yang memberatkan punggungmu. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwasanya dosa itu sebagai beban yang berat, beban yang memberatkan seseorang untuk beramal soleh. Kalau beban atau barang-barang bawaan yang berat akan membuat seorang tidak mampu lagi untuk berjalan, maka dosa adalah beban yang berat yang membuat seseorang tidak mampu lagi untuk beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan, beliau mengatakan, apabila punggung seseorang berat dengan beban dosa, hatinya akan terhalang dari berjalan menuju Allah. Anggota badannya tidak mampu untuk bangkit mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita lihat di beberapa masjid-masjid, bahkan sebagian besar di masjid-masjid di negeri kita, ketika
Ramadan berlalu 1 hari, 2 hari, 3 hari, 1 pekan, 2 pekan, hati kita tidak begitu sensitif lagi dengan rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kepemahaman kita terhadap akhirat itu begitu kecil, jemaah. Karena pemahaman kita terhadap akhirat mungkin begitu tipis, jemaah. Itulah yang membuat kita terkadang tidak semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara penyebab yang paling berat yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim adalah karena itu adalah perbuatan dosa yang kita lakukan, jemaah. Bagaimana bisa seorang menempuh safarnya sementara dia membawa beban yang sangat berat di punggungnya? Bagaimana bisa hatinya akan bangkit menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, mendatangi rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala sementara dosa-dosa memberatkan dirinya? Kalau dia buang dosa-dosanya, pasti hatinya tidak akan begitu berat mendatangi rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatinya akan rindu bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatinya akan rindu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas dosa yang telah dia lakukan. Pasti akan berganti kondisi sulit menjadi mudah karena sempitnya hati, berat memikul dosa dan malas berzikir. Itulah kondisi yang sulit, yang sangat hakiki, yang sulit, yang sejati. Bagaimana cara membuang dosa, jamaah rahimani wa rahimakumullah? Maka dengan taubat dan istighfar. Lihatlah Nabi SAW. Beliau SAW dalam haditsnya, inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaum akthar min 70 marrah. Aku beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sehari lebih dari 70 kali. Itu Nabi SAW yang dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, masa lalu maupun yang akan datang. Beliau maksum dari dosa, tetapi beliau bertaubat, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling pantas untuk meminta ampun dan bertaubat adalah kita yang penuh dengan dosa, jemaah. Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil kita dengan kasih sayangnya, ya ibadi, wahai hambaku, innakum tukhti'una bil lail wan nahar wa ana aghfirudz dzunuba jami'ah. Sungguh kalian telah melakukan dosa di malam hari dan di siang hari. Fastaghfiruni, maka minta ampunlah kepadaku, niscaya aku akan mengampuni dosa-dosa kalian. Allah memanggil kita dengan rahmatnya, jemaah. Allah memanggil kita dengan kasih sayang, jemaah. Allah tidak memanggil kita dengan mengatakan ya bani Adam, wahai anak Adam, enggak. Wahai sekalian manusia, enggak. Tapi Allah memanggil kita dengan kasih sayang, wahai hambaku. Mana hamba-hambaku yang ingin bertaubat, membersihkan dirinya dari dosa-dosa? Pasti Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosanya. Terlebih lagi di bulan suci ini, jemaah. Terlebih lagi di bulan Ramadan, bulan pengampunan. Setiap hari saya mengajak kepada kita semua untuk selalu beristighfar. Tidak susah, jemaah. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Tidak membutuhkan 1 menit, 2 menit. Hanya berapa detik, jemaah. Istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya salah seorang ulama generasi ketiga, yaitu tabi'ut tabi'in, Sufyanut Tsauri, beliau mengatakan, hurimtu qiyamal lail 5 ashhur bi dhanbin adnabtuhu, qila wa ma dhaka dhanb, qala ra'aitu rajulan yabki faqultu fi nafsi hadha mura. Kata beliau, aku terhalang melakukan sholat malam selama 5 bulan karena dosa yang aku kerjakan, kata Sufyanut Tsauri, salah seorang tabi'ut tabi'in, generasi ketiga, generasi di antara generasi-generasi terbaik. Aku terhalang mengerjakan sholat malam selama 5 bulan karena dosa. Maka orang-orang mengatakan, dosa apa itu? Maka beliau mengatakan, aku melihat seseorang yang menangis, lalu terbersit di dalam hatiku, dia menangis karena riya. Subhanallah, jemaah. Bayangkan ucapan di dalam hati seorang tabi'ut tabi'in itu tidak tidak diungkapkan dengan lisannya, tetapi terbersit dalam hatinya. Dia menangis karena riya, suudzon dengan orang lain, bukan ghibah. Itu saja memiliki dampak menghalangi seorang untuk mengerjakan amal soleh. Kalau Sufyanut Tsauri rahimahullah hanya
berkata di dalam hatinya, bagaimana dengan kita yang setiap hari mencela saudara kita, menggibah saudara kita, menjelek-jelekkan saudara kita. Dan itu di antara sebab yang bisa menghalangi kita dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara sebab salah satu yang menjadi penyakit hati, yang mematikan hati-hati kita, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Karena itu ketika bulan Ramadan ini jamaah, maka banyak-banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan beristighfar. Kita letakkan beban dosa yang memberatkan kita, agar kita menjadi manusia-manusia yang berkualitas, agar kita bisa banyak melakukan ketaatan di bulan Ramadan ini. Kemudian amalan yang kedua, agar kita menjadi manusia-manusia yang berkualitas di bulan Ramadan, adalah memperbanyak membaca Al-Quranul Karim. Ma'asyiral muslimin, ini adalah perniagaan yang tidak bakalan pernah merugi. Orang-orang yang membaca Al-Quranul Karim, orang-orang yang merenungi ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka ini tidak bakalan pernah merugi jamaah. Bukankah Nabi SAW pernah mengatakan di dalam sabdanya, man qara'a harfan min ayatillahi falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amthaliha, la aqulu alif lam mim harf walakin alifun harf wal lamu harf wal mimu harf. Barang siapa yang membaca Al-Quranul Karim satu huruf, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan jamaah. Kata Nabi SAW, la aqulu alif lam mim harf, aku tidak mengatakan bahwasanya alif lam mim adalah satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Lantas bagaimana dengan kita yang mengkhatamkan Al-Quranul Karim 1 juz, 2 juz dalam sehari jamaah? Maka sempatkanlah diri kita untuk bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah, kita telah diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala yang begitu panjang space-nya, jaraknya begitu jauh. 11 bulan yang lalu Allah berikan kenikmatan, dan berbagai macam kenikmatan kita ragu. Apakah tidak bisa kita menyempatkan diri di bulan Ramadan yang waktunya waktu yang sangat singkat, hanya 1 bulan jamaah, untuk bermunajat, untuk bermuamalah dengan Allah, yaitu dengan Al-Quran, membaca ayat-ayat cinta dari Sang Khalik Rabbul Alamin, yaitu Al-Quranul Karim. Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang pelajari Al-Quran dan orang yang mengajarkannya jemaah. Di dalam hadis yang pertama tadi yang sudah kita bacakan, mereka orang-orang yang memperoleh pahala berlipat ganda, bukan hanya untuk ahli tafsir, enggak jemaah. Baik dia memahami ataupun tidak memahami, maka dia masuk dalam hadis tersebut. Baik dia orang Arab ataupun non-Arab, dia masuk dalam hadis tersebut, dia mendapatkan pahala berlipat ganda jemaah. Maka bacalah Al-Quranul Karim. Luangkan waktu kita. Kita jemaah begitu banyak meluangkan waktu dengan HP ini jemaah, meluangkan waktu dengan handphone kita. Masa kita tidak bisa meluangkan waktu bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Quranul Karim? Jujurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita jauh lebih banyak membuang waktu kita dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang berkualitas di dalam menjalankan Al-Quran. Tentu masih banyak lagi tentang berapa amalan-amalan yang perlu kita akan sampaikan, tapi karena waktu yang begitu singkat, dan insyaallah semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan kembali untuk menjelaskan beberapa hal yang sangat penting, di antaranya juga bersedekah, kemudian makan sahur, keutamaan makan sahur, kemudian keutamaan memberikan orang berbuka puasa, kemudian keutamaan Lailatul Qadar. Maka ini semua di antara amalan-amalan yang membuat kita menjadi manusia-manusia yang berkualitas. Maka saya akhiri dengan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas
kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua ketika Ramadan telah berlalu. Akhirnya saya berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. شهر